Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang telah kami diskusikan bersama, yaitu tentang studi kelayakan bisnis ayam penyet 2 Ibu. Sebelum itu, terima kasih kepada Bu Rini Herliani, SE, MSI, AK sebagai dosen pengampu. Berikut adalah anggota kelompok yang terdiri dari Eka Tambunan, Intan Sinurat, dan Mutiara Jihan, serta Tiara Siotang saya sendiri. Yang pertama itu adalah gambaran umum bisnis, yang dimana nama usaha Bu Nyanda itu adalah ayam penyet 2 Ibu, yang dimana bidang usahanya itu makanan. Jenis produk atau jasanya itu ayam penyet, yang tempat usahanya itu berada di Jalan William Iskandar Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Deskripsi produknya itu berupa jenis ayam seperti ayam penyet dan ayam geprek. Produk ini berupa menu makanan yang dibuat dengan semenarik mungkin, sehingga bisa memuaskan pelanggan atau para pembeli. Makanan ini dibuat dengan cita rasa pedas dan jenis sambal yang berbeda-beda, seperti sambal ijo, sambal kecombrang, sambal ayam geprek, dan sambal ayam penyet biasa. Selain makanan, jenis produk lainnya juga dihasilkan, yaitu berupa minuman seperti minuman teh manis dan teh manis panas dan nutrisari. Keunggulan dari kompetitifnya itu yaitu memiliki harga yang murah dan memiliki banyak jenis sambal yang menarik para pembeli dan terlegalisasi halal. Tak hanya itu, ayam penyet 2 Ibu memiliki menu yang bervariasi, yaitu ayam penyet cabai hijau, ayam geprek memiliki paket hemat. Ayam penyet 2 Ibu juga menyediakan sistem pesanan melalui GoFood dan GrabFood. Selanjutnya itu adalah analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada analisis industri. Industri ayam penyet 2 Ibu menunjukkan daya tarik yang unggul. Meskipun permintaan pasarnya besar, intensitas persaingan yang sangat tinggi, yang dimana lingkungan usaha ayam penyet 2 Ibu terdapat beberapa usaha makanan juga, seperti rumah makan nasi Padang dan rumah makan ayam penyet lainnya. Industri ayam penyet 2 Ibu memiliki prospek yang menjanjikan selama pelaku usaha mampu mempertahankan kualitas produk, menjaga konsisten rasa, serta memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Inovasi menu, strategi pemasaran yang tepat, dan pemanfaatan platform pemesanan makan online dapat meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, pengolahan bahan baku, kontrol biaya operasional, dan penerapan standar kebersihan menjadi aspek penting agar bisnis ayam penyet tetap berkelanjutan. Dengan demikian, dari sudut pandang studi kelayakan bisnis, industri ayam penyet tersebut dapat dinilai layak untuk dijalankan karena memiliki pasar yang luas. Selanjutnya itu ada segmentasi, targeting, positioning atau STP. Dalam merancang strategi pemasaran, ayam penyet 2 Ibu menerapkan konsep STP atau segmentasi, targeting, positioning, yang dimana untuk memastikan produk dapat diterima dan menjangkau konsumen yang tepat. Segmentasi pasar dilakukan dengan membagi konsumen berdasarkan beberapa karakteristik utama. Dari sisi demografis, usaha ini menyasar pelanggan berusia 15 tahun hingga 50 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dengan latar belakang pelajar, mahasiswa, pekerja kantor, hingga keluarga. Secara geografis, bisnis ini menargetkan konsumen di wilayah sekitar lokasi usaha dengan radius 1-5 km, khususnya di daerah yang dekat dengan sekolah, kampus, perumahan, atau area perkantoran. Sementara itu, segmen psikografis mencakup masyarakat yang menyukai makanan praktis, pedas, dan terjangkau, serta mengutamakan kenyamanan dan cita ras khas. Dari segi perilaku, usaha ini menargetkan konsumen yang membutuhkan makanan cepat saji untuk konsumsi harian dan memiliki kecenderungan membeli secara rutin. Selanjutnya itu ada ukuran pasar, pertumbuhan, dan tren. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, ukuran pasar ayam penyet 2 Ibu cukup besar karena berada di lingkungan dengan banyak pelajar.
mahasiswa, pekerja, dan masyarakat sekitar, yang dimana membutuhkan makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Dan daya beli konsumen pada segmen ini stabil, sehingga produk ayam penyet tetap mudah diterima. Pertumbuhan permintaan juga terus meningkat, seiring tren masyarakat yang semakin menyukai makanan pedas dan praktis. Selain itu, perkembangan kuliner UMKM yang didukung platform online seperti GoFood dan GrabFood membuat usaha ini memiliki peluang pasar yang lebih luas. Dan selanjutnya itu ada analisis kompetitor, yang dimana kompetitor langsung bagi ayam penyet 2000 adalah warung ayam penyet atau ayam geprek lain di sekitar lokasi yang menawarkan menu serupa dan bersaing dalam hal rasa, harga, porsi, dan pelayanan. Persaingan cukup ketat karena konsumen mudah berpindah tempat dengan kualitas atau harga yang lebih baik. Sementara itu, kompetitor tidak langsung seperti warteg, pecel lele, lalapan, bakso, dan makanan cepat saji lainnya juga menjadi pilihan alternatif bagi pelanggan yang mencari variasi atau menyesuaikan budget. Oleh karena itu, ayam penyet 2000 perlu memiliki keunggulan seperti rasa sambal khas, pelayanan cepat, dan harga terjangkau agar mampu bersaing dengan kompetitor langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya itu adalah strategi pemasaran 4P dan 7P. Untuk mencapai daya saing dan menarik pelanggan secara konsisten, ayam penyet 2000 menerapkan strategi pemasaran yang terstruktur berdasarkan konsep marketing mix, ya, atau 4P atau 7P, yang dimana 4P atau 7P ini adalah produk. Yang pertama itu produk. Produk yang ditawarkan adalah ayam penyet dengan ciri khas, dengan cita rasa khas, porsi pas, dan sambal yang menjadi daya tarik utama. Variasi menu seperti lauk tambahan, minuman, dan paket hemat disediakan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua itu ada price atau harga. Strategi harga menggunakan harga terjangkau dan kompetitif sesuai pasar sekitar. Yang ketiga itu ada place atau lokasi distribusi. Lokasi usaha berada di area yang mudah dijangkau oleh konsumen, seperti dekat kampus, perkantoran, dan terdapat juga tempat gelanggang olahraga atau gor. Penjualan juga didukung oleh platform online atau GoFood atau GrabFood untuk memperluas jangkauan pelanggan. Untuk 7P-nya itu ada promotion atau promosi. Strategi promosi difokuskan pada media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain untuk mencari pelanggan lokal dengan konten menu harga dan testimoni. Selain itu, promosi dilakukan melalui program diskon pembukaan, paket hemat, dan kerjasama dengan ojek online untuk meningkatkan jangkauan. Selanjutnya itu ada people atau orang. Untuk pelayanan dilakukan oleh app yang terlatih dalam menjaga kebersihan, kecepatan penyajian, dan keramahan. Fokus pada kualitas layanan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan pelanggan tetap. Selanjutnya itu ada proses yang dimana proses operasional dirancang sederhana dan cepat, mulai dari pemesanan, pengolahan ayam, penyajian sambal, hingga pengemasan. Dan selanjutnya itu ada physical evidence. Warung menghadirkan bukti fisik berupa kebersihan tempat, tampilan meja, dan kemasan yang rapi, serta branding sederhana seperti logo pada banner atau kemasan. Hal ini memberikan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha. Selanjutnya itu ada standar mutu dan SOP, yang dimana untuk menjaga kualitas dan konsistensi ayam penyet 2000 menetapkan standar mutu serta SOP yang diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional. SOP kebersihan meliputi cuci tangan sebelum bekerja, penggunaan celemek dan penutup kepala, pembersihan peralatan setelah selesai digunakan, serta sanitasi area dapur dan ruang makan secara rutin. Pada SOP diproduksi bahan baku, disortir dan disimpan sesuai standar.
Proses pengolahan ayam dilakukan dengan teknik yang sama setiap hari, dan sambal dibuat fresh agar rasa tetap konsisten. Shop pelayanan mencakup penyambutan pelanggan dengan ramah, pencatatan pesanan yang cepat dan tepat, serta penyajian atau pengemasan makanan dengan rapi dan higienis. Selain itu, usaha ini menerapkan standar keamanan pangan, seperti menjaga suhu penyimpanan, memastikan bahan tidak kadaluarsa, serta menggunakan peralatan bersih untuk mencegah kontaminasi silang. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada analisis teknis dan operasional. Lokasi dan layout. Lokasi usaha dipilih di area yang mudah dijangkau, dekat pemukiman dan pusat aktivitas seperti sekolah, perkantoran, atau jalan lalu lintas ramai, sehingga dapat meningkatkan potensi kunjungan pelanggan. Lingkungan sekitar yang aman, bersih, dan memiliki aktivitas kuliner yang menjadi nilai tambah karena dapat menarik pembeli secara konsisten. Layout ruangan dirancang sederhana namun fungsional. Bagian depan digunakan sebagai area pemesanan dan display menu, sementara bagian tengah hingga belakang dijadikan dapur yang efisien, dengan alur kerja mulai dari persiapan bahan, penggorengan, penyajian sambal, hingga pengemasan. Desain tata ruang yang tepat membantu memperlancar operasional, meminimalkan antrean, serta memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Jika diperlukan, dapat dibuat sketsa denah sederhana untuk mendukung laporan. Selanjutnya itu proses produksi atau alur operasional. Proses produksi ini dimulai dari pembelian bahan baku seperti ayam, tepung, cabai, bawang, dan bumbu lainnya dari pemasok tetap untuk menjaga kualitas. Setelah itu, bahan disortir dan disimpan sesuai standar. Misalnya, ayam disimpan di lemari pendingin, sementara bumbu kering ditempatkan di rak tertutup yang bersih agar tetap segar dan higienis. Pada tahap pengolahan, ayam dibersihkan, dimarinasi, lalu digoreng menggunakan teknik yang konsisten untuk menghasilkan tekstur yang renyah. Sambal dibuat setiap hari dalam jumlah terukur untuk menjaga kesegaran dan cita rasa. Tempat maupun dibawa pulang atau untuk take away, makanan dikemas menggunakan wadah yang aman, rapi, berlogo sederhana sebagai bagian dari branding. Tahap terakhir adalah layanan pelanggan, yaitu meliputi penerimaan pesanan, penjelasan menu, pengantaran ke meja, hingga pemberian layanan ramah dan responsif. Seluruh alur operasional dirancang agar efisien, higienis, dan konsisten hingga mampu menjaga kualitas rasa serta pengalaman pelanggan. Selanjutnya itu ada kebutuhan teknologi dan peralatan. Operasional ayam penyet Doa Ibu memerlukan berbagai peralatan teknologi untuk memastikan apakah proses produksi bekerja secara efisien, higienis, dan konsisten. Peralatan utama yaitu meliputi dari kompor gas dan deep fryer sebagai alat penggorengan untuk menghasilkan ayam yang renyah dengan tingkat kematangan merata. Selanjutnya itu meja stainless steel digunakan sebagai area kerja dapur karena mudah dibersihkan dan memenuhi standar kebersihan makanan. Peralatan pendukung lainnya itu mencangkup dari alat masak seperti wajan, ulekan sambal, telenan, pisau, wadah bumbu, serta perlengkapan persiapan bahan. Selanjutnya itu kebutuhan SDM dan struktur organisasi. Operasional ayam penyet Doa Ibu dijalankan sepenuhnya oleh Ibu Nianda dan suaminya tanpa karyawan tambahan. Keduanya ini membagi peran secara sederhana namun efektif. Bu Nianda dan suami saling bekerja sama pada bagian di dapur sebagai koki yang menangani persiapan, pengolahan, dan kebersihan dapur. Sementara itu, untuk menangani tugas pelayanan seperti menerima pesan, mengemas makanan, dan melakukan transaksi menggunakan aplikasi, keduanya juga bersama-sama mengelola pembelian bahan baku dan pencatatan.
Dengan struktur yang ringkas ini, bisnis dapat berjalan lebih hemat biaya dan fleksibel. Selanjutnya itu standar mutu dan SOP. Untuk menjaga kualitas dan konsistensi, Ayam Penyet 2000 menetapkan standar mutu serta SOP yang diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional. SOP kebersihan meliputi cuci tangan sebelum bekerja, penggunaan celemek dan penutup kepala, pembersihan peralatan setiap selesai digunakan, serta sanitasi area dapur dan ruang makan secara rutin. SOP produksi bahan baku disortir dan disimpan sesuai standar. Proses pengolahan ayam dilakukan dengan teknik yang sama setiap hari, dan sambal dibuat fresh agar rasa tetap konsisten. Selanjutnya itu ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi Ayam Penyet 2000 disesuaikan dengan kemampuan operasional pemilik dan ketersediaan bahan baku setiap hari. Dalam kondisi normal, usaha ini mampu memproduksi sekitar 50-100 porsi per hari, tergantung jam ramai dan permintaan pelanggan. Estimasi kebutuhan bahan baku harian mencangkup ayam, tepung, cabai, bumbu, serta minyak goreng yang dihitung berdasarkan jumlah porsi yang ditargetkan, sehingga pembeli dapat dilakukan secara efisien dan tepat. Jam operasional dirancang sekitar jam 8-10 per hari. Bagi dan jam buka siang hingga malam serta waktu penutupan dan pembersihan. Dengan kapasitas ini, usaha dapat melayani pelanggan secara konsisten sambil menjaga kualitas rasa dan kesegaran makanan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya analisis manajemen dan legalitas. Nah, dari analisis manajemen dan legalitas ini ada struktur organisasi dan job description, yang dimana struktur organisasi Ayam Penyet Doa Ibu ini sangat sederhana, karena usaha ini dijalankan langsung oleh dua pemilik, yaitu Ibu Nianda sendiri dan suaminya. Ini keduanya merangkap seluruh fungsi yang biasanya diisi oleh beberapa posisi berbeda. Seperti Ibu Nianda ini bertugas mengelola administrasi dan pencatatan keuangan. Terus, Ibu Nianda ini juga mengatur pembelian bahan baku serta menerima pesanan pelanggan. Sedangkan suaminya ini bertanggung jawab pada operasional dapur sebagai pemasak utama, mulai dari persiapan bahan, proses memasak, penyajian, menjaga kebersihan dapur, hingga memastikan standar rasa dan konsistensi produk. Nah, kemudian kepemilikan dan bentuk usaha Ayam Penyet Doa Ibu. Nah, Ayam Penyet Doa Ibu ini merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Ibu Nianda bersama suaminya. Bentuk usaha yang dipilih adalah usaha perseorangan, yang dimana ini lebih sederhana. Dia tidak memerlukan prosedur pendirian yang rumit, serta mudah dijalankan tanpa struktur manajemen yang kompleks. Terus, bentuk usaha perseorangan ini juga memungkinkan pemilih untuk mengendalikan seluruh keputusan operasionalnya dan keuangan secara langsung, sehingga cocok bagi usaha skala kecil maupun UMKM. Kemudian perizinan. Nah, karena Ayam Penyet Doa Ibu ini masih berada pada skala usaha kecil, perizinan yang dimiliki saat ini berfokus pada sertifikat halal sebagai bukti bahwa seluruh bahan baku dan proses produksi ini memerlukan standar kehalalan. Sertifikat ini menjadi dokumen utama untuk menjamin kepercayaan pelanggan, khususnya karena makanan ayam penyet ini sangat sensitif terhadap aspek kehalalan bahan dan kebersihan proses pengolahannya. Kemudian ada analisis resiko manajemen. Nah, dalam Ayam Penyet Doa Ibu ini memiliki beberapa risiko yang perlu dikelola agar operasionalnya tetap stabil. Risiko operasional ini dapat muncul dari keterlambatan bahan baku, kerusakan peralatan, atau ketidakkonsistenan kualitas produknya. Mitigasinya ini dilakukan melalui pemilihan pemasok cadangan, perawatan rutin peralatan, serta penerapan SOP yang jelas. Nah, risiko keuangan ini meliputi fluktuasi harga bahan baku dan ketidakstabilan penjualan. Nah,
dari upaya mitigasi ini mencakup pencatatan keuangan yang teratur, pengendalian pembelian bahan, dan penyediaan dana cadangan. Selanjutnya aspek keuangan. Nah, berdasarkan observasi dan penyesuaian dengan standar pedagang ayam penyet skala mikro, estimasi investasi awal dalam usaha penyet Ibu Nianda ini sebagai berikut. Yang pertama di sini ada komponennya. Nah, di mana komponennya ini ada sewa tempat sebesar 20 juta, ada gerobak, ada kompor tambah tabung gas, ada wajan, panci, peralatan dapur, ada rice cooker, meja kursi, peralatan makan, dan modal bahan baku awal. Nah, ini investasi awalnya ini mencakup 28 juta 300 ribu rupiah. Kemudian, asumsi penjualan makanan per bulan. Nah, dari asumsi penjualan makanan per bulan ini, di mana dalam per bulan ini berbeda-beda porsi yang dijual. Seperti di bulan Januari ini, porsi yang dijual dalam per hari itu hanya 60 porsi. Nah, jadi di dalam bulan Januari itu kan terjual 60 porsi dengan harga yang ditetapkan setiap porsi itu 10.000. Nah, dari porsinya itu 60, terus kita kalikan dengan harga per porsi 10.000, terus kita kalikan yang dimana sebulan itu kan 30 hari. Jadi, dari per porsi itu 60, kita dapatkan, kita kalikan harga, dan kita kalikan dengan 30 hari, itu maka dapat total pendapatannya di bulan Januari itu sebesar 18 juta rupiah. Kemudian, begitu selanjutnya sampai dengan bulan Desember. Nah, selanjutnya asumsi penjualan minuman per bulan. Nah, sama dengan asumsi penjualan makanan per bulan, di asumsi penjualan minuman per bulan ini juga setiap bulannya berbeda berapa gelas dia dijual dalam per bulan itu. Seperti Januari. Nah, di dalam bulan Januari ini terjual dia 40 gelas dalam perharinya. Nah, itu kami menetapkan di mana satu gelas itu harganya Rp4.000. Nah, jadi kami kalikan dalam bulan Januari itu kan 40 gelas terjual dalam per hari, itu kami kalikan dengan 4.000 dengan harganya, terus kami kalikan dengan 30 hari. Maka dapat total pendapatan minuman di bulan Januari itu sebesar Rp4.800.000. Nah, kemudian begitu selanjutnya sampai bulan Desember. Nah, kemudian ada pendapatan total per bulan, yaitu total pendapatan per bulannya itu sudah mencakup makanan dan minuman. Yang dimana tadi di bulan Januari itu pendapatan makanannya itu sebesar 18 juta, terus pendapatan minumannya itu sebesar 4.800.000 rupiah. Maka total pendapatan di bulan Januari itu sebesar 22.800.000 rupiah sampai dengan bulan Desember. Nah, dari seluruh total pendapatan yang mencakup makanan dan minuman itu total seluruhnya itu sebesar 333.720.000 rupiah. Nah, selanjutnya biaya operasional. Nah, di dalam biaya operasional ini terbagi dari beberapa bulan. Nah, yang bulan pertama itu bulan Januari, yang dimana di dalam biaya operasional ini ada bahan baku, LPG, listrik atau air, kemasan, dan lain-lain. Nah, di bulan Januari ini bahan bakunya itu sebesar Rp13.750.000. Kemudian LPG itu sebesar Rp573.000. Kemudian listrik atau air itu sebesar Rp350.000. Kemasan sebesar Rp375.000 dan biaya lain-lain itu sebesar Rp313.000. Nah, dari total biaya di bulan Januari itu sebesar Rp15.361.000. Nah, begitu untuk bulan-bulan selanjutnya. Di mana sampai bulan Desember itu total biayanya sebesar Rp16.955.000. Nah, selanjutnya ada
laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan itu terdiri dari laba bersih per bulan, yang dimana laba bersih per bulan itu sama dengan pendapatan itu dikurang dengan biaya operasional. Nah, jadi di bulan Januari itu pendapatannya itu sebesar Rp22.800.000, biaya operasionalnya itu sebesar Rp15.361.000, maka didapatkanlah laba bersih dari bulan Januari itu sebesar Rp7.439.000. Nah, begitulah untuk bulan-bulan selanjutnya, yang dimana sampai dengan bulan Desember itu laba bersihnya itu sebesar Rp14.305.000. Nah, maka didapatkanlah total laba bersih untuk keseluruhan bulan, yang dimana dari bulan Januari sampai Desember itu laba bersihnya didapatkan Rp135.821.000. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Nah, yang dimana analisis kelayakan finansial ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagian analisis kelayakan finansialnya. Nah, yang pertama itu menentukan NPV-nya. Nah, untuk yang NPV pertama, menentukan NPV itu kita harus menentukan yang NPV 1 dan NPV 2-nya. NPV 1 itu didapat dari total NPV yang didapat dikurang dengan total investasinya, yang dimana total NPV yang pertama itu Rp130.728.670 dikurang dengan total investasinya itu Rp28.300.000. Jadi dapat kita lihat bahwa total NPV satunya itu Rp102.428.670. Nah, untuk NPV 2-nya itu total NPV dikurang dengan total investasi juga, yang dimana kita dapat total NPV 2-nya itu minus Rp340.273. Nah, untuk menentukan IRR-nya itu dengan rumus I1 ditambah NPV per NPV 1 kurang NPV 2 dikali I1 dan I2 kurang I1, yang dimana I1-nya ini merupakan 10% tingkat presentase dan I2-nya ini merupakan tingkat presentase 33%. Nah, dapat kita lihat bahwa IRR-nya ini didapat 33%. Nah, untuk payback periodnya itu untuk investasi awalnya itu Rp28.300.000. Nah, untuk arus kas pada bulan 1 itu Rp7.439. Pada bulan kedua dia Rp6.372. Dan pada bulan ketiga dia Rp9.480.000. Nah, sisa setelah bulan 3 didapat dia bulan 3 itu Rp28.300.000 dikurang Rp23.291, yang dimana Rp23.291 ini merupakan total arus kas pada 3 bulan. Jadi dapat kita lihat sisa setelah bulan 3 itu Rp5.009. Nah, jadi dapat kita lihat perkiraan pada bulan keempat itu Rp5.009 dibagi Rp12.320. Nah, Rp12.320 ini merupakan arus kas pada bulan keempat. Jadi didapat dia 0,4066. Sehingga dapat kita ketahui untuk payback periodnya itu 3 ini merupakan setelah 3 bulan ditambah 0,4066 dapatlah dia 3,41 yang atau 3 bulan 12 hari. Nah, untuk break even point-nya itu dengan rumus FC dibagi P kurang FC, yang dimana FC ini basis cost
P ini merupakan harga jual per unit dan VC merupakan biaya variabel per unit. Nah, untuk purchase cost-nya ini didapat ya untuk sewa tempat 1 tahun yaitu 20 juta. Nah, sedangkan untuk VC atau biaya variabel per unitnya itu didapat dia Rp197.899.000. Nah, sedangkan total unit terjual yang dimana porsi makanan per tahun itu 27.000 per porsi dan total gelas minuman per tahun 15.930 gelas. Jadi didapat dia total unitnya itu 42.930 unit, itu termasuk makanan dan minuman. Jadi dapat kita lihat untuk biaya variabel rata-rata per unitnya itu sebesar 4.612. Nah, sekarang menghitung harga jual rata-rata atau nilai P-nya, yang dimana makanannya itu 10.000, minumannya itu 4.000, sehingga didapat dia untuk nilai P-nya itu sebesar 7.780 dari perhitungan 27.000 dikali 10.000 ditambah 15.930 dikali 4.000 per 42.930. Nah, dapatlah dia sebesar 7.780. Sehingga kita menghitung BEP unit per tahunnya, yang dimana 20 juta dibagi 7.780 dikurang 4.612, dapatlah dia BEP per tahunnya itu 6.313 unit per tahun. Nah, untuk BEP per bulannya itu dengan rumus BEP per tahun tadi dibagi dengan 12. Tadi kan BEP per tahunnya 6.313. Nah, dibagi 12 dapat dia 525,9 dengan hasil 526 unit per bulan. Nah, sekarang menghitung BEP harga per bulan. Nah, BEP per bulannya itu tadi 526 dikali 7.780. Dapatlah dia Rp4.091.000. Jadi dapat kita simpulkan usaha ayam penyet 2 ibu Bunianda tersebut mencapai pendapatan sebesar 4,9 juta per bulan untuk berada pada titik impas. Namun, pendapatan aktual per bulan berada di kisaran 23 sampai 33 juta, sehingga pendapatan jauh melampaui di break-even point-nya. Nah, dengan demikian, usaha dapat dinyatakan sangat layak dan memiliki kinerja finansial yang kuat. Nah, untuk grafiknya itu teman-teman bisa kita lihat. Ini merupakan grafik break-even point yang didapat tadi. Nah, kita lanjut materi selanjutnya, bagian analisis kelayakan non-finansial. Yang pertama itu untuk aspek hukumnya. Nah, dari sisi aspek hukum, AMP-nya 2 ibu Bunianda tersebut dijalankan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap regulasi pemerintah. Namun, bentuk usaha yang dijalankan Bunianda tersebut masih berskala kecil, membuat kebutuhan perizinan yang lebih sederhana. Dan izin utama yang dimiliki adalah masih bersertifikat halal sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan dan layak dikonsumsi. Nah, yang kedua, aspek ekonomi dan sosial. Nah, dari sisi ekonomi, operasional usaha berpotensi membuka kesempatan kerja sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Nah, sedangkan pada sisi sosial, keberadaan usaha dapat mendorong hubungan yang lebih produktif antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar melalui kolaborasi atau partisipasi
pada aktivitas sosial. Nah, yang selanjutnya itu aspek lingkungan pada ayam penyet 2 ibu tersebut. Nah, usaha ayam penyet 2 ibu selalu memperhatikan aspek lingkungan. Nah, yang dimana pada pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik seperti sisa bahan makanan dan sampah non-organik sehingga lebih mudah diolah serta tidak menimbulkan bau atau gangguan. Nah, sedangkan limbah dapurnya itu dibuang secara berkala sesuai aturan kebersihan setempat agar tidak mencemari selokan maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, aspek SDM atau manajemen pada ayam penyet 2 ibu. Nah, dalam studi kelayakan ayam penyet 2 ibu, aspek SDM dan manajemen menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran operasional usaha. Yang dimana pada satu pihak berfokus pada proses produksi, mulai dari persiapan bahan, pengelolaan, hingga penyajian, sementara pihak lainnya yaitu Bunyanda tersebut menangani pemesanan layanan pelanggan, pencatatan transaksi atau pembayaran, serta pengelolaan pembelanjaan bahan baku. Nah, untuk aspek teknis produksi, pada usaha ayam penyet 2 ibu tersebut, aspek produksinya itu dinilai cukup kuat karena bahan baku seperti ayam, cabai, bumbu dapur, dan bahan pendukung lainnya tersedia mudah di pasar lokal dan harganya itu stabil. Yang dimana proses produksinya itu dirancang secara efisien, mulai dari persiapan bahan, pengolahan ayam, pembuatan sambal, hingga penyajiannya itu. Jadi alur kerja yang disusun secara teratur sehingga waktu masak dapat dipersingkat dan kualitas rasa tetap terjaga. Jadi secara keseluruhan, aspek teknis produksi ayam penyet 2 ibu Bunyanda tersebut telah memadai untuk memenuhi permintaan harian dan menjaga konsistensi produk. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan, yang dimana dapat kami simpulkan bahwa hasil analisis terhadap seluruh aspek mulai dari pasar, pemasaran, operasional, SDM, hukum hingga finansial dapat disimpulkan bahwa usaha ayam penyet 2 ibu layak untuk dijalankan. Potensi pasar yang kuat terutama karena tingginya minat masyarakat terhadap makanan pedas dan kuliner rumahan menjadi dasar utama kelayakan usaha ini. Strategi pemasaran yang sederhana namun efektif, didukung lokasi usaha yang mudah dijangkau, semakin memperkuat peluang pertumbuhan. Dari sisi operasional, proses produksi yang efisien, ketersediaan bahan baku yang stabil, serta pengelolaan usaha yang ditangani langsung oleh pemilik menjadikan biaya operasional lebih ringan dan mudah dikendalikan. Aspek hukum dan perizinan juga terpenuhi dengan adanya sertifikasi halal sebagai jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen. Secara keseluruhan, usaha ini memiliki risiko yang dapat dikelola dan prospek pengembangan yang cukup baik. Dengan demikian, usaha ayam penyet milik Bunyanda dinilai layak untuk dijalankan dan memiliki peluang berkembang di pasar kuliner lokal. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dan kata, kami mohon maaf. Dan di bagian artikel terakhir, kami ada melampirkan lampiran bukti dari kami melakukan observasi usaha ayam penyet 2 ini. Baik, sekian dan terima kasih. Kami kelompok 4 izin pamit undur diri.